Halo guys, balik lagi di channel AO Movie. Di video kali ini, saya merangkum alur cerita film animasi live action yang berjudul How to Train Your Dragon. Film yang dirilis pada tahun 2025 ini menceritakan tentang persahabatan antara seorang anak bangsa Viking bernama Hiccup dan seekor naga bernama Toothless. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Desa Berk adalah sebuah desa yang terletak di pulau terpencil yang dihuni oleh bangsa Viking. Desa itu sering diserang oleh para naga yang ingin mencuri ternak warga. Namun bangsa Viking yang pemberani, mereka bersama-sama berusaha mengusir para naga tersebut. Menurut mereka, salah satu naga yang paling berbahaya dan sulit ditaklukkan adalah Night Fury. Tokoh dalam film ini adalah Hiccup, seorang remaja kurus yang merupakan anak dari kepala suku Viking bernama Stoik the Fast. Di sana juga ada seorang pandai besi bernama Gobber dan 5 orang sahabat Hiccup, yaitu Fishlegs, Snotlout, si kembar Tafnat dan Rafnat, serta seorang gadis bernama Astrid yang disukai oleh Hiccup. Meskipun dianggap lemah, namun Hiccup memiliki keinginan yang kuat untuk membuktikan bahwa dia juga bisa mengalahkan para naga. Dengan menggunakan senjata peluncur bolas, Hiccup berhasil mengenai Night Fury dan membuatnya terjatuh. Namun sayangnya, tak ada seorang pun yang melihatnya. Melihat Hiccup dikejar-kejar seekor naga, ayahnya lalu berusaha menyelamatkannya. Setelah berhasil mengusir para naga, Hiccup berkata pada ayahnya kalau dia telah berhasil menembak jatuh Night Fury. Namun ayahnya malah memarahinya dan semua orang tak ada yang mempercayainya. Keesokan harinya, Stoik mengadakan rapat dengan warganya. Mereka berencana untuk mencari sarang naga dan menghancurkannya. Setelah rapat, Gobber menyarankan Stoik agar Hiccup ikut berlatih bersama teman-temannya. Awalnya Stoik menolak, karena dia tahu Hiccup anak yang lemah dan kemungkinan bisa terbunuh dalam latihan. Namun Gobber berusaha meyakinkan Stoik bahwa dia tak bisa selamanya melarang Hiccup. Sementara itu, Hiccup yang sedang berjalan sendirian di hutan, dia tak sengaja menemukan Night Fury yang tergeletak. Hiccup lalu berusaha memberanikan dirinya untuk mendekati Night Fury dan membunuhnya. Namun tiba-tiba dia mengurungkan niatnya dan malah ingin membebaskannya. Setelah terbebas, Night Fury yang tadinya ingin menyerang Hiccup tiba-tiba pergi meninggalkannya. Saat kembali pulang, Stoik berkata pada Hiccup kalau dia udah berubah pikiran. Dia mengizinkan Hiccup untuk berlatih membunuh naga. Namun kali ini Hiccup malah menolaknya. Sejak bertemu dengan Night Fury, dia pun berubah pikiran dan tidak mau membunuh naga. Tetapi Stoik tetap memaksanya, hingga akhirnya Hiccup pun terpaksa setuju. Keesokan harinya, pelatihan pun dimulai. Bersama dengan kelima temannya, Gobber melatih mereka untuk menghadapi beberapa naga yang telah mereka tangkap. Di hari pertama latihan, Gobber mengeluarkan seekor naga bernama Gronkle. Gobber melatih mereka untuk bisa menguasai senjata yang paling penting dalam menghadapi naga, yaitu perisai. Gobber berkata bahwa semua naga punya batas semburan api. Melihat Hiccup yang terpojok, Gobber pun segera menyelamatkannya dan sekaligus menyudahi latihan di hari pertama. Setelah itu, Hiccup kembali ke hutan. Dia melihat Night Fury yang berusaha terbang, namun selalu terjatuh lagi. Ternyata, hal itu disebabkan salah satu sirip ekor Night Fury yang patah. Hiccup juga mengetahui bahwa Night Fury menyukai ikan. Saat kembali pulang, Hiccup membaca buku pengetahuan tentang naga. Di dalam buku tersebut, banyak informasi tentang berbagai jenis naga dan dijelaskan bahwa semuanya sangat berbahaya. Kecuali informasi tentang Night Fury yang sampai sekarang belum diketahui siapapun kecuali Hiccup. Di sisi lain, Stoik bersama dengan armadanya berlayar mengarungi lautan untuk mencari sarang naga. Kembali ke pelatihan hari kedua, Gobber melepaskan seekor naga bernama Nether.
Gober berkata bahwa setiap naga mempunyai kelemahan. Mereka harus bisa menemukan dan menyerang titik kelemahan tersebut. Dalam latihan itu, Astrid berhasil menghajar Nether, namun dia terlihat kesal dengan Hiccup yang noob. Kemudian, Hiccup kembali menemui Night Fury dan mencoba memberikannya seekor ikan. Hiccup pun menyadari bahwa sebenarnya Night Fury tidak berbahaya seperti yang orang-orang pikirkan. Bahkan Night Fury mau berbagi makanannya kepada Hiccup. Merasa nggak enak hati dengan kebaikannya, Hiccup pun memakan ikan pemberian Night Fury. Dari sinilah keduanya mulai menjalin persahabatan dan Hiccup memberinya nama Toothless. Malam harinya, Hiccup membuat sirip ekor buatan dari peralatan yang ada di gudang senjata. Esoknya, Hiccup menemui Toothless dan memberinya banyak ikan untuk sarapan. Ketika Toothless sedang asik makan, Hiccup mencoba memasangkan sirip buatannya ke ekor Toothless. Merasa ada yang nggak enak di buntutnya, Toothless lalu terbang dan menjatuhkan Hiccup. Hari latihan berikutnya, Gober mengeluarkan Sippleback, yaitu seekor naga berkepala dua, di mana salah satu kepala mengeluarkan gas dan kepala yang lainnya menyalakan api. Hiccup dengan tenang menyuruh Sippleback untuk masuk ke dalam kandangnya. Gober dan yang lainnya pun terdiam melihat Hiccup bisa mengendalikan naga. Setelah itu, Hiccup memasangkan alat ciptaannya di tubuh Toothless dan berlatih menungganginya. Hiccup yang semakin memahami tentang naga, lalu mempraktekkannya di dalam latihan. Hal itu membuat teman-temannya merasa kagum dengan Hiccup, kecuali Astrid yang merasa tersaingi. Singkat cerita, Hiccup semakin mahir dan lancar dalam menunggangi Toothless. Keesokan harinya, Stoik dan armadanya kembali pulang karena mereka tak berhasil menemukan sarang naga. Begitu sampai, Gober langsung memberitahu Stoik bahwa Hiccup telah berhasil mengendalikan naga dalam latihan. Stoik lalu menemui Hiccup. Dia merasa senang dengan kemajuan yang dicapai anaknya. Keesokan harinya, Stoik menonton langsung latihan Hiccup. Dia merasa senang melihat anaknya memenangkan latihan hari itu. Astrid yang sangat kesal dengan Hiccup lalu mengikutinya hingga ke dalam hutan. Tiba-tiba, Toothless datang dan ingin menyerang Astrid. Namun Hiccup segera menghentikannya dan saling memperkenalkan mereka. Astrid yang ketakutan lalu berusaha kabur. Tapi Hiccup dan Toothless menangkapnya dan membawanya terbang. Karena baru kenal, Toothless sengaja ngeprank Astrid dengan membawanya terbang tinggi dan berputar-putar. Hingga akhirnya, Astrid merasa tenang dan nyaman menikmati perjalanannya bersama Toothless. Di tengah jalan, mereka bertemu dengan rombongan naga yang membawa hewan ternak. Toothless membawa mereka mengikuti para naga hingga masuk ke dalam sebuah gunung berapi. Ternyata tempat itu adalah sarang naga yang dihuni oleh seekor naga raksasa bernama Death Rat. Hewan ternak yang dibawa oleh para naga adalah untuk makanan Death Rat. Hiccup dan Astrid yang mengetahui hal itu lalu menyuruh Toothless untuk segera keluar dari tempat itu. Setibanya di desa, Astrid ingin segera memberitahukan Stoik tentang sarang naga yang mereka temukan. Namun Hiccup mencegahnya. Dia takut kalau ayahnya akan membunuh Toothless. Hiccup berkata kalau dia akan memikirkan rencananya terlebih dahulu. Keesokan harinya adalah ujian terakhir latihan mereka, di mana Hiccup harus membunuh seekor naga yang disebut Monstrous Nightmare. Hiccup lalu tiba-tiba membuang senjatanya. Dia berusaha meyakinkan ayahnya bahwa para naga tidak seperti yang mereka pikirkan. Melihat hal itu, Stoik yang marah lalu menyuruhnya untuk menghentikan pertarungan. Akibatnya, sang naga yang tadinya tenang tiba-tiba mengamuk dan mengejar Hiccup. Mendengar teriakan Hiccup, Toothless lalu segera berlari menghampirinya.
Sementara Astrid dan Stoik mencoba membantu menyelamatkan Hiccup. Dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Toothless datang dan bertarung melawan Monstrous Nightmare. Ketika Monstrous Nightmare pergi, Stoik dan para warga berusaha menangkap Toothless. Melihat itu, Hiccup pun segera menghentikannya. Saat ada kesempatan, para warga akhirnya berhasil menangkap Toothless. Hiccup berusaha meyakinkan ayahnya bahwa Toothless tidak berbahaya. Dia juga menceritakan mengenai sarang naga yang dia temukan. Hiccup berkata bahwa hanya Toothless yang tahu tempatnya. Mendengar itu, Stoik pun berniat untuk pergi ke sarang naga tersebut. Hiccup berusaha melarangnya, karena dia tahu tempat itu sangat berbahaya. Namun Stoik tak mau mendengarkannya, dan bahkan dia berkata kalau Hiccup bukan anaknya lagi. Stoik lalu mengikat Toothless dan membawanya ke kapal laut. Mereka menggunakan Toothless untuk menjadi penunjuk jalan menuju ke sarang naga. Setelah ayahnya pergi, Hiccup dan teman-temannya membebaskan para naga yang menjadi teman latihan mereka. Hiccup dan yang lainnya akan menyusul Stoik menuju ke sarang naga. Sementara itu, Stoik dan armadanya telah tiba di sarang naga. Kemudian, mereka menjebol dinding gunung dan menyerang para naga yang ada di dalam. Namun anehnya, para naga malah terbang dan menjauhi tempat itu. Tiba-tiba, mereka dikejutkan dengan kemunculan Death Rat dari dalam goa. Naga raksasa itu menyemburkan api dan membakar kapal armada Stoik. Tak lama kemudian, Hiccup dan teman-temannya datang dengan menunggangi naga. Hiccup dan Astrid menunggangi Nether. Fishlegs menunggangi Gronkle. Ravnat dan Tavnat menunggangi Sippleback. Dan Snotlout menunggangi Monstrous Nightmare. Mereka berencana mengalahkan Death Rat dengan menggunakan metode latihan yang telah mereka pelajari dari Gobber. Sementara Hiccup mencoba membebaskan Toothless yang masih terikat. Akibat pertarungan para naga, membuat Hiccup dan Toothless terjatuh ke dalam air. Tiba-tiba Stoik menyelamatkan Hiccup yang hampir tenggelam. Dan setelah itu, dia kembali terjun ke air untuk membebaskan Toothless. Setelah berhasil terbebas, Hiccup segera menunggangi Toothless untuk membantu teman-temannya. Sebelum itu, Stoik meminta maaf kepada Hiccup karena telah salah menilainya. Setelah menyelamatkan Astrid yang terjatuh, Hiccup lalu menyerang sayap Death Rat. Namun monster itu masih terlalu kuat. Hiccup lalu memancing Death Rat untuk mengikutinya ke langit yang diselimuti awan gelap. Toothless lalu menyerang Death Rat bertubi-tubi. Namun Death Rat membalas dengan semburan apinya yang membuat ekor Toothless terbakar. Mereka lalu terbang ke bawah dengan kecepatan tinggi. Dan saat ada kesempatan, Toothless menyemburkan apinya ke dalam mulut Death Rat. Death Rat pun terjatuh ke daratan dan membuat seluruh tubuhnya terbakar. Pada saat yang bersamaan, mereka terkena ekor Death Rat yang membuat Hiccup terjatuh ke dalam kobaran api. Stoik lalu menemukan Toothless yang sedang rebahan, namun ia tidak melihat anaknya Hiccup. Stoik pun terduduk lemas dan sedih. Namun ternyata, Toothless berhasil melindungi Hiccup di balik sayapnya. Mengetahui itu, Stoik dan para warga pun merasa senang. Stoik lalu berterima kasih kepada Toothless yang telah menyelamatkan anaknya. Singkat cerita, Hiccup tersadar dari pingsannya dan dia sudah berada di rumah bersama Toothless. Namun, akibat pertarungannya melawan Death Rat, Hiccup harus kehilangan kaki kirinya. Ketika keluar rumah, Hiccup terkejut melihat para warga desa Berk yang kini hidup berdampingan harmonis dengan para naga. Dan film pun berakhir. Demikian alur cerita film How to Train Your Dragon yang pertama ini. Semoga kalian terhibur. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.